Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman kelas 5, kita ketemu lagi dalam blog Siroh, yaitu sejarah. Nah, di sejarah kelas 5 ini kita akan membahas tentang perjalanan Nabi untuk berhijrah yang pertama. Ya, teman-teman sudah ada bukunya semua? Oke, yang belum segera ambil ya, jangan lupa. Yang sudah dibaca belum bab pertama? Atau malah ada yang sudah baca sampai selesai? Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang belum, ayo kita baca dan kita pelajari sama-sama. Kita untuk apa ya? Mempelajari tentang sejarah Rasulullah. Loh, penting sekali. Karena Rasulullah itu adalah nabi kita. Jadi semua perbuatan, ucapan dari Rasulullah itu harus kita ikuti. Karena Rasulullah langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Begitu. Karena Rasulullah juga insya Allah nanti kita semoga semuanya teman-teman, keluarganya, dan satu saja semuanya bisa berkumpul lagi bersama Rasulullah di surganya Allah nanti. Amin. Kita mulai aja langsung ya teman-teman. Oke, dari pelajaran pertama tentang hijrah Rasulullah ke kota Mekah. Nah, Rasulullah sudah 10 tahun berdakwah di kota Mekah. Nah, selama 10 tahun ini banyak sekali ujian yang didapatkan Rasulullah, dari cacian, hinaan, sindiran, pengasingan, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat banyak. Alhamdulillah ada paman Rasulullah yaitu Abu Thalib yang ikut mendukung Rasulullah, dan istrinya Khadijah yang mendukung Rasulullah, lahir batin semuanya didukung. Akan tetapi setelah 10 tahun Rasulullah berdakwah, pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah itu meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Rasulullah sangat sedih, istrinya yang biasanya mendukung, pamannya yang biasanya membela, itu semuanya sudah tiada. Nah, jadi kota Mekah menurut Rasulullah sudah tidak aman bagi orang-orang muslim. Karena semakin lama cacian, hinaan, siksaan dari orang-orang non-muslim atau orang-orang musyrik itu semakin bertambah parah. Jadi mereka semakin disiksa karena mereka beragama Islam. Ya, di sini Usina mau menambahkan bahwa teman-teman kita orang Islam sekarang harus bersyukur. Kita beribadah, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita melakukan ibadah apa saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mencegah. Kita sholat terus disiksa, kan enggak. Kalau dulu zaman Rasulullah iya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat muslim harus bersyukur. Alhamdulillah. Dengan cara apa kita bersyukur? Bukan cuma mengucapkan alhamdulillah. Bersyukurnya juga dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita beribadah itu mudah sekali. Kita pakai jilbab, itu sangat mudah. Walaupun di negara-negara lain, negara-negara yang tidak suka sama Islam itu masih ada zaman sekarang. Jadi pakai kerudung kayak Usina seperti ini ditarik-tarik dan tidak boleh, bahkan sampai ditembak, itu ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh gambarnya, ada orang musyrik yang menyiksa orang Islam. Jadi dicambuk, dipukul dan lain sebagainya. Itu pada saat itu orang muslim sangat tidak aman keadaannya. Maka Rasulullah meminta orang-orang muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Kalau sekarang itu Afrika atau Ethiopia. Maksud Usina Afrika. Karena pada zaman itu di Habasyah itu ada raja yang adil. Dia tidak Islam, tapi dia Kristen yang masih murni, bukan Kristen seperti sekarang. Jadi dia itu tidak akan menyiksa, tidak akan merugikan orang-orang yang baik, ya
di situ. Jadi orang Islam itu kan sudah baik. Jadi oleh raja di Habasyah, mereka insya Allah tidak akan disiksa. Nah, makanya Rasulullah menjamin itu, maka meminta orang-orang muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah sendiri hijrah ke kota Yathrib. Nah, dulu namanya adalah Yathrib. Sekarang teman-teman lebih kenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah, sampai sekarang semenjak hijrahnya Rasulullah kan Yathrib diganti Madinah. Nah, sampai sekarang. Jadi teman-teman tahu bahwa dulunya kota Madinah adalah Yathrib. Nah, keadaan kota Madinah ini beda dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah itu panas, kering, tidak cocok untuk menanam tanaman. Kalau di Yathrib beda. Di Yathrib ini hawanya adem. Lalu di sana juga cocok untuk bercocok tanam. Nah, dan di kota Madinah ini secara geografis ada di jalur perdagangan. Jadi orang-orang Quraisy ketika mau ke negara Syam untuk berdagang, itu mereka pasti melewati kota Madinah. Kota Syam itu apa saja, Us? Ya, teman-teman, kalau waktu kelas 4 memperhatikan pasti ingat Usina pernah menjelaskan tentang Syam. Itu ada 4 negara. Apa saja, ayo? Ya, nanti untuk tugas ya. Oke, selanjutnya masyarakat di kota Madinah itu seperti apa? Kenapa Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah? Karena di sana itu memang terkenal kalau masyarakatnya itu adalah orang-orang yang ramah. Nah, di situ tinggal 3 kaum, yaitu suku Aus, suku Khazraj, dan kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi kenapa ada di Madinah pada zaman dahulu? Dulu kaum Yahudi itu mendiami Madinah setelah mereka diusir oleh Nasrani yang menguasai negara Romawi Timur. Nah, ketika mereka dimusuhi dari Romawi itu, mereka diusir. Nah, diusirnya mereka akhirnya mendiami kota Madinah. Oke, selanjutnya orang-orang Yahudi ini memang terkenal tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Jadi orangnya suka iri dan lain sebagainya. Nah, kan tadi ada 3 nih, Aus, Khazraj, dan Yahudi. Nah, Yahudi ini tidak suka melihat keberhasilan kaum suku Aus dan Khazraj. Nah, akhirnya mereka Yahudi ini mengadu domba 2 kaum ini, Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini akhirnya tertipu. Mereka akhirnya berperang sampai lama sekali, hingga akhirnya Rasulullah datang ke kota Madinah untuk memecahkan perseteruan di antara kedua kaum ini. Nah, sebelum Nabi datang, kaum Yahudi juga menakut-nakuti orang-orang Aus dan Khazraj tentang Rasulullah. Padahal mereka tahu, orang Yahudi itu sangat tahu bahwa Rasulullah itu memang benar utusan Allah. Jadi mereka menakut-nakuti, hati-hati, nanti akan ada nabi yang memerangi kalian. Padahal pada kenyataannya orang Yahudi yang memerangi nabi. Seperti itu. Nah, teman-teman, sampai sini paham apa yang Usina jelaskan? Oke. Kita ketemu di minggu depan ya, insya Allah, untuk bab selanjutnya tentang hijrahnya Nabi. Bagaimana kelanjutannya? Check it out di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.